Dari siapa, Ma? Apa kamu, Zara? Kalau benar situasinya bisa berubah cepat. Dia adalah orang yang jaga zona bakat. Harusnya pendampingan dari Ken cukup melindungi kita semua dari Kasarius. Tante dia percaya itu adalah Daniel. Rencana Daniel untuk bertemu dengan Zendiara dan Rose berkembang menjadi semakin rumit. Semua harus bersikap sangat waspada demi menjaga keamanan. Situasi ini bukan hanya membuat duo hacker Harry dan Oliver saling menyadari keberadaan satu sama lain di dunia maya, tapi juga berpotensi mempertemukan Axel, Ken, dan Fata secara tidak terduga. Tiga lelaki yang sama-sama mencintai Rose dan rela berkorban untuk melindunginya. Daniel dan Axel sudah meluncur nih menuju rumah lama yang terakhir ditempati keluarga Daniel sebelum insiden 5 tahun silam terjadi. Namun mengingat situasi sebelumnya ketika HP Axel sempat dilacak dan Blade terlihat mengikuti pergerakannya, maka Daniel dan Axel harus mengatur rencana pertemuan dengan sangat hati-hati. Mereka sadar pihak Kasarius gak akan tinggal diam dan kemungkinan besar terus mengawasi setiap langkah Axel. Di lokasi berbeda, Oliver terus bersiaga nih di depan layar laptopnya. Ia bertugas membersihkan jalur komunikasi milik Daniel serta HP barunya Axel. Meskipun begitu nih guys, Oliver hanya berani melacak lokasi nomor HP milik dia. Karena jika ia terlalu jauh ya membersihkan jalur komunikasinya, akan ada risiko meninggalkan jejak digital yang berbahaya. Bagusnya ya, Daniel rupanya nih guys memiliki cara rahasia yang unik sekaligus romantis untuk memberitahukan Zendiara tentang keberadaannya. Daniel mengirimkan serangkaian nomor kode yang hanya mereka berdua pahami, pola yang diambil dari novel favorit yang pernah mereka baca bersama. Awalnya ya dia sangat bingung dong ketika tiba-tiba menerima pesan berisi deretan angka. Namun gak butuh waktu lama otak dia segera menangkap makna di balik pola tersebut. Tangan dia sampai gemeteran saat coba memastikan pengirimnya apakah Daniel. Dan dia pun membalas mengirimkan pesan menggunakan pola kode yang sama, yaitu dengan cara membuka buku kenangan yang selalu dia bawa walaupun hidupnya terus berpindah-pindah. Saling kirim pesan pun berlangsung nih dengan jawaban yang diterimanya sesuai. Hati dia yang makin bergetar menahan nafas sambil menitikan air mata haru. Perasaannya bahagia, lega, dan penasaran bercampur menjadi satu saat menyadari bahwa Daniel ternyata telah bebas dan kini sedang menunggunya di rumah lama mereka. Beralih dulu ke Mohan ya, yang baru aja selesai berbicara melalui telepon dengan Fatah. Dengan tulus Mohan menyampaikan bahwa ia nggak akan pernah melupakan semua kebaikan Fatah pada mereka. Namun wajar kan jika Mohan dan Zara merasa kapok melibatkan Fatah lagi dalam kerumitan masalah keluarga mereka. Bahkan Mohan terlihat pasrah terhadap masa depan geng Elite Squad yang semakin gak menentu. Di momen ini Fatah masih terjebak dalam kegalauannya guys. Fatah tetap berpegang pada perasaannya pada Zara dan keyakinan bahwa mereka saling mencintai. Sebuah keegoisan yang sulit dikendalikan, tapi pada saat yang sama juga terasa semakin sulit untuk diperjuangkan jika berhadapan dengan kewajiban harus berbakti pada orang tua. Di sini kita salvok ya pada Raisa yang masih bertahan di rumah itu dengan seragam sekolahnya. Dia dikarenakan Papa Dani sedang sibuk mengurus klien, Mama Bianca berada di luar negeri, dan Catalina tenggelam dalam kesibukannya di dunia modeling. Sebab itulah Raisa enggan kembali ke hotel sendirian. Namun situasi ini pun menimbulkan pertanyaan, mengapa sih Zara nggak terpikir untuk meminjamkan Raisa pakaian ganti? Atau ya bisalah mereka menawarkan agar Raisa sekalian menginap aja di sana. Gak lama kemudian nih, tante dia keluar dari kamar dan menunjukkan pesan chat yang baru aja ia terima pada Zara, Mohan, dan Raisa. Tante dia menceritakan kabar terbaru tentang Daniel yang mendadak dipindahkan. Ya jelaslah informasi ini langsung membuat para remaja tersebut kebingungan. Meskipun mereka percaya pada insting tante dia bahwa pengirim pesan itu memang Daniel, tetap aja banyak kemungkinan yang membuat mereka harus khawatir. Karena bisa aja Daniel berhasil kabur dari penjara, atau justru Daniel sedang berada di bawah ancaman seseorang. Demi alasan keamanan, Raisa menyarankan agar mereka sebaiknya meminta bantuan Harry untuk melacak nomor pengirim pesan tersebut. Pada saat yang sama, Harry baru aja mengantar Akila pulang dari psikiater. Sebenarnya di keluarga Chandrawinata juga sedang terjadi masalah ya. Diam-diam Michael tengah mendapatkan ancaman dari mantan rekan bisnisnya, yaitu papanya Vio yang telah mendapatkan perintah licik dari Angelica untuk membuat kehidupan orang tua angkat Akila mengalami kebangkrutan. Namun di sini Harry hanya bisa menahan rasa cemas dan
Dan penasarannya guys, Harry nggak bisa langsung ikut campur sebelum Michael sendiri yang membuka masalah itu secara langsung. Di tengah situasi itulah panggilan dari Mohan masuk ke HP-nya Harry menjelaskan secara singkat detailnya yang membutuhkan bantuan untuk melacak lokasi nomor HP si pengirim pesan yang terduga adalah Danuel. Sementara itu, Danuel mulai merasa gelisah setelah menerima laporan dari Oliver bahwa titik koordinat ponselnya dia masih belum menunjukkan pergerakan. Kekhawatiran itu membuat Danuel segera memerintahkan Axel untuk memantau situasi di sekitar lokasi tersebut karena ada kemungkinan tempat itu sudah berada dalam pengawasan pihak Casarius. Dan bener aja ya, Matthew udah lebih dulu mengirimkan beberapa tim yang dibagi ke beberapa titik untuk melakukan pengawasan. Ada yang berjaga di depan teras kafe, di sekitar studio balet, dan juga di depan rumah kontrakan. Mereka mengawasi setiap pergerakan yang dianggap mencurigakan. Sementara itu, setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menitan, akhirnya Harry sampai di rumahnya. Ketegangan yang terlihat membuat Kak Lena ikut penasaran dan memutuskan untuk memantau proses pelacakan. Karena jika benar Danuel sudah keluar dari penjara, maka situasinya akan membawa perubahan yang cukup besar dalam banyak hal. Ya, meskipun banyak pertanyaan yang muncul, namun mereka berharap bisa menjadi awal yang baik untuk meruntuhkan dinasti Casarius. Bagi hacker sekelas Harry, masuk ke jaringan untuk melacak lokasi nomor HP-nya Danuel sebenarnya bukan hal yang sulit guys. Namun di sisi lain, Oliver juga dengan cepat menyadari bahwa sistemnya sedang dimasukin seseorang. Pertarungan duo hacker pun dimulai. Jika Harry terlihat santai nih dengan tawa tipisnya, Oliver justru tampak tegang dan mengakui bahwa lawannya adalah hacker kelas master yang jauh lebih handal. Menariknya ya, keduanya sampai pada kesimpulan yang hampir sama. Harry mulai membaca pola lawannya dan menduga bahwa sosok itu adalah hacker yang selama ini meneror zona bakat dan anggota Sickplay. Sementara Oliver dari sisi sebaliknya langsung menyadari bahwa yang sedang berhadapan dengannya adalah hacker penjaga zona bakat. Setelah akhirnya mendapatkan titik koordinat pengirim pesan yang emang berada di alamat lama rumah Zara, maka Harry segera menghubungi Mohan. Harry menjelaskan secara detail tentang adanya kemungkinan hacker yang meneror zona bakat dan anggota Sickplay. Penjelasan itu membuat situasi semakin melebar dan menegangkan karena semua kembali teringat pada situasi mencekam saat mereka pertama kali pergi menjenguk Danuel. Namun di sini tante dia nggak mau memperdulikan resiko apapun guys, karena ia yakin bahwa Danuel memang sedang menunggunya di rumah lama mereka. Dengan tegas ya, dia juga mengingatkan agar jangan ada yang terpikir untuk meminta bantuan Fernandez. Bagi dia lebih baik dirinya menghadapi bahaya daripada harus kembali menerima hinaan dari Amanda. Lalu dia teringat pada Ken yang sebelumnya berulang kali menawarkan bantuan apapun yang mereka butuhkan. Setelah mempertimbangkan bersama, Zara dan Mohan meminta Ken untuk mendampingi perjalanan mereka. Selain karena Ken bisa dipercaya, juga Ken berasal dari keluarga Starling yang memiliki pengaruh cukup besar, terutama karena sebagian keluarga itu bergerak di bidang hukum yang berkaitan dengan kalangan atas. Dan bisa ditebak tanpa ragu, Ken menyambut permintaan itu dengan sangat senang hati. Bahkan Ken langsung meninggalkan pekerjaan apapun yang sedang ia lakukan demi membantu segala hal yang berkaitan dengan Zara. Sementara itu Mohan kembali mengabari Harry bahwa mereka tetap memutuskan untuk pergi menemui Danuel. Nah, kesalahan kecil terjadi di sini guys, karena Mohan gak langsung menjelaskan bahwa mereka juga berencana meminta bantuan Ken. Di sisi lain, Harry pun gak terpikir untuk menanyakan lebih jauh, karena pikiran Harry udah terlanjur fokus mencari solusi agar bisa membantu mereka. Nah guys, hal pertama yang terpikir oleh Harry adalah menghubungi Fata. Meskipun ya, Harry sendiri merupakan salah satu saksi yang mendengar kemarahan Tante Amanda yang gak rela jika Fata terus terlibat dalam kerumitan keluarga Alferic. Namun kali ini situasinya sudah berkaitan langsung dengan platform zona bakat. Pastinya dong ya, Fata pun langsung tegang ketika mendengar bahwa keselamatan Zara mungkin berada dalam bahaya. Tanpa membuang waktu, Fata menuju ruang kerja Papa Jordan dan menjelaskan semuanya secara detail. Bagi Jordan sendiri, ini adalah kesempatan yang sangat penting. Jordan memang selalu ingin berperan membantu Danuel, sosok yang memiliki peran besar di keluarga Alferic. Dengan membantu situasinya, Jordan berharap bisa menebus kesalahan masa lalu, baik skandal lamanya dengan dia, maupun insiden terbaru ketika Amanda menghina putri Danuel. Selain itu, Jordan memang dikenal sebagai pribadi yang penuh empati dan memang sangat memahami perasaan putranya pada Zara.
Maka keduanya bersiap untuk pergi membantu. Namun Amanda keburu datang dan mencoba melarang mereka pergi. Bagusnya ya, kali ini Jordan enggak mundur. Ia menggunakan kewenangannya sebagai papanya Fatah yang juga memiliki hak atas keputusan putra mereka. Jordan bahkan memiliki alasan yang sulit dibantah, bahwa kepergian mereka berkaitan dengan upaya untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Nah, di sini pasti ada ya di kalangan netizen yang ribet, timbul pro dan kontra, menghujat Harry dan Mohan karena dianggap memperkeruh keadaan. Padahal sebenarnya ini adalah strategi dari penulis cerita dan sutradara untuk menciptakan pertemuan tak terduga antara Ken, Fatah dan juga Axel. Karena pada saat yang sama, Axel sudah berada di depan rumah kontrakan yang alamatnya ia dapatkan dari hasil pelacakan Oliver. Dengan kemampuan bertarungnya, Axel berhasil melumpuhkan 2 orang suruhan Matthew yang berjaga di sekitar tempat itu. Bersamaan, Oliver memberi kabar bahwa ada hacker lain yang mencoba melacak nomor HP Daniel. Bagi Axel merasa yakin ya bahwa ini adalah pihak Asarius yang terus bergerak. Hal inilah yang membuat Axel semakin waspada dalam mengawasi situasi di sekitar lokasi. Nah, selanjutnya prediksi kita nih guys, Axel akan dikejutkan oleh kemunculan Ken, sosok yang selama ini ia kenal sebagai salah satu saingan bisnisnya. Belum selesai rasa heran Axel, situasi akan menjadi semakin membingungkannya ketika muncul pula sosok yang ia kira Arya Mohan yang ternyata datang bersama Jordan Fernandez. Bagi Axel, kemunculan mereka adalah teka-teki yang membingungkan. Namun bagi Fatah, situasinya justru terasa menegangkan. Fatah harus melihat bagaimana saingan cintanya justru berada di posisi terbaik untuk membantu Zara. Selain itu, kemungkinan terbesar baik Tante Dia, Mohan dan juga Zara dengan penuh rasa hormat nih meminta Fatah dan Jordan sebaiknya kembali pulang. Karena masih sangat segar ya tiap kalimat hinaan dari mulut Amanda pada mereka sebelumnya.